Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya haqqa taqwa faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi muhkam kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillahi fa'azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Shadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu hari ketika para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul, bercengkrama, berdiskusi, ta'lim wa ta'allum di antara mereka, maka datanglah Rasulullah Muhammad SAW di hadapan para sahabat itu seraya mengatakan, "Ya ashabi, kaifa asbahtum?" Rasul bertanya, "Wahai sahabatku, bagaimana kabarmu pagi ini?" Rasul selalu yang menyapa lebih awal, memberikan salam lebih dulu kepada para sahabatnya. Tanda dekatnya Rasul dengan para sahabatnya, dan tanda Rasul tidak ada serata yang memisahkan antara sahabat dengan Rasulnya. Kaifa asbahtum? Wahai sahabatku, bagaimana kabarmu hari ini? Sahabat langsung memberikan jawaban dengan ungkapan yang sama dan serentak. Mereka menjawab dengan ungkapan, asbahna mu'minina billah. Ya Rasul, pagi ini, hari ini kami seluruhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul kemudian balik bertanya ulang kepada para sahabat, wa ma alamatu imanikum? Wahai sahabat, kalau anda sekalian mengatakan hari ini masih beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma alamatu imanikum? Apa yang menjadi tanda, yang menjadi alamat, yang menjadi ciri bahwa anda masih beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka sahabatnya langsung memberikan jawaban, nashkuru ala ni'amihi wa nasbiru ala balaihi wa nardo ala qadaihi. Ya Rasul, pagi ini kami masih mendeklarasikan, mengatakan dan merasakan beriman kepada Allah, karena pagi ini kami masih bersyukur atas semua nikmat yang Allah amanahkan kepada kami. Bersyukur adalah tanda kita masih Allah titipkan rasa iman itu, masih kita jaga iman itu, masih kita pelihara itu dengan syukur yang kita lakukan setiap waktu, setiap saat, bahkan sepanjang zaman. Sekecil apapun kenikmatan yang kita rasakan, kita tidak pernah lupa untuk mensyukurinya. Dan sebesar apapun kenikmatan yang kita rasakan, kita tidak pernah lupa untuk berbagi pada orang yang kekurangan itu. Kalau Rasulullah Muhammad SAW adalah seorang hamba Allah yang tidak banyak materi yang dia kumpulkan, tidak banyak harta yang dia miliki, tetapi Rasul sangat senang berbagi pada orang yang kekurangan. Bahkan pernah suatu saat ketika Rasul selesai sholat, Rasul masuk ke dalam kamarnya, ke dalam mihrabnya. Ketika beres, Rasul kemudian keluar dari masjid, dan tidak lama kemudian Rasul kembali kepada sahabatnya. Sahabat bertanya, "Ya Rasul, tadi Rasul ketika selesai sholat tidak seperti biasanya Rasul masuk ke kamar dan kemudian keluar dari masjid. Ada apa ya Rasulullah?"
Rasul memberikan jawaban, ya sahabatku, tadi ketika aku selesai melaksanakan sholat, aku teringat di jubahku ada 2 dirham. Aku khawatir dengan dirham itu Allah memperlambat hisabku dan Allah menjadikan sebab datangnya ajab kepadaku. Aku belum memberikan uang itu pada orang yang kekurangan. Aku berikan itu 2 dirham pada hari ini kepada orang yang kekurangan. Rasulullah tidak banyak materi yang dia kumpulkan, tidak kaya seperti kaya kita hari ini dikumpulkan harta dan materi, tapi Rasul sangat senang berbagi pada orang yang kekurangan. Rasul bukan orang miskin, Rasul bukan orang kaya, tetapi spending Rasul, kecepatan Rasul dalam berinfak sebagai syukurnya kepada Allah sangat cepat, luar biasa. Bahkan pernah Rasul didatangi oleh orang Yahudi yang tidak dikenalnya, bukan beragama Islam, orang Yahudi. Dia minta sedekah kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasul memberikan 2 gunung kambing kepada orang Yahudi itu. Tidak dikenalnya, tidak sahabatnya, belum berislam. Ketika diminta sedekah, Rasul memberikan dengan di luar takaran yang kita miliki. Itulah tanda keimanan para sahabat. Dia masih bersyukur atas semua nikmat yang Allah titipkan kepadanya. Karena nikmat kalau kita miliki, tetapi kalau kita mensyukuri dengan nikmat itu, Allah Subhanahu wa taala pernah menginformasikan kepada kita seluruhnya, dimaktubkan dalam surah An-Nahl ayat 112. Beliau firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasnaun. Allah sudah memberikan perumpamaan, sebuah contoh, sebuah amsal, sebuah negara daerah yang asalnya gemah ripah, repeh rapih, totok trentem, kartora harjo, subur makmur. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Bisa kita dapatkan rezeki dimanapun kita maui. Tetapi kemudian fakafarat bi an'umillah, kita kufur. Mereka kufur atas nikmat yang Allah amanahkan kepadanya. Kalau kufur atas nikmat Allah, Allah berikan kepada kita dan seluruhnya 2 ujian, 2 balai. Yang pertama aja, fa'adzaqahallahu libasal ju'. Allah berikan kepadanya perasaan lapar di mana-mana. Krisis pangan terjadi di mana-mana. Boleh jadi kita makannya 3 kali sehari. Bahkan harta kita miliki banyak, rumah kita mewah, mobil kita banyak, uang kita enggak terhitung, tetapi kita merasa kurang dari uang yang kita miliki, kita merasa kurang dari harta yang kita miliki, maka hilang keberkahan yang kita miliki. Lapar terjadi di mana-mana, krisis pangan terjadi di mana-mana, maka hukum sosial terjadi. Yang kedua, ketika krisis pangan terjadi adalah alju wal khauf, akan terjadi ketakutan terjadi di mana-mana. Yang kaya takut hartanya dirampok sama orang miskin, yang miskin takut besok tidak mendapatkan makan untuk keluarganya. Itu semuanya karena perbuatan kita yang pemilik nikmat itu. Sekecil apapun kenikmatan yang kita rasakan, maka bersyukurlah. Sebesar apapun kenikmatan yang kita miliki, maka bersyukurlah. Tanda iman sahabat yang pertama adalah mereka senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang Allah amanahkan kepadanya. Yang kedua, wa nasbiru ala balaih. Ya Rasul, pagi ini kami bersyukur, kami bersabar dengan semua ujian yang Allah berikan kepada kami. Kami tidak pernah menjadikan ujian sebagai sebuah hal yang nestapa, tetapi ujian bagi kami adalah sebagai sebuah menuju kita kedewasaan. Itulah kenapa Allah dalam hadis qudsi mengatakan, man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala balai watlub robban ghairu siwaya wal yahruj an tahtas sama. Barang siapa yang tidak syukur dengan nikmatku dan tidak sabar dengan ujianku, maka silahkan mencari Tuhan selain aku, dan silahkan keluar dari bumi yang aku buatkan untuk orang-orang itu. Hadirin yang Allah muliakan, syukur dan sabar Allah berikan kepada kita sebagai sebuah wahana agar kita menjadi makhluk yang paripurna. Itulah kenapa Allah firmankan, bagi orang yang bersabar Allah berikan pahala yang tidak terhingga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bagi orang yang mampu bersabar, Allah berikan pahala yang tidak terhingga. Unlimited price, tidak ada harga
tidak ada angka yang bisa membatasi kesabaran yang pernah dikeluarkannya, yang pernah dikerjakannya. Yang ketiga, sahabat keimanannya dengan tanda wa nardo ala qadaih. Ya Rasul, kami semuanya masih ridho dengan semua keputusan yang Allah berikan kepada kami. Ibnu Qayyim al-Jauzi ketika memberikan pendapat tentang keimanan kita seluruhnya, dia memberikan pendapat seperti ini: kita boleh berbahagia dan boleh mengatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada kitab-kitab dan malaikatnya, beriman kepada takdir dan hari kiamat, kalau kita memiliki tanda yang pertama adalah, kata Ibnu Qayyim, pada hari itu hal sholaita subha fil masjidi jamaatan. Apakah pada hari itu kita sholat subuh di masjid dan berjamaah? Kalau kita sudah bisa melaksanakan tanda itu, kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, maka kita boleh sangat berbahagia. Kita termasuk orang yang beriman kepada Allah dan kepada malaikatnya, kepada Rasulnya, kepada kitabnya, kepada hari kiamat, dan kepada qada dan takdir Allah. Semoga Allah berikan kesempatan kepada kita untuk kita terus bisa melaksanakan syukur kita dan sabar kita, dan kita semua bisa menghadirkan tanda keimanan, syukur kita, sabar kita, ridho kita, dan kita semuanya bisa melaksanakan sholat subuh di masjid berjamaah. Semoga Allah berikan waktu dan kekuatan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim.